Gimana Pak Sandra? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Ya ini Pak. Ya ini Pak Sandra kan akan melakukan proses coaching kan Iya. terhadap kunci. Ya. Nah di sini saya sebagai observer nanti akan ya mungkin ini Bapak sudah tahu, cuman mengingatkanlah itu ada beberapa hal yang harus nanti Bapak lakukan. Iya, benar Pak. Misalnya tentunya percakapannya nanti harus sesuai rubrik Pak ya. Iya, benar. Terus ada kompetensi inti yang harus dilakukan untuk kehadiran penuh, presence. Terus mendengarkan coachingnya secara aktif. Dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Kalau boleh tahu nih nanti ada kompetensi tertentu tidak yang akan dominan? Kalau saya sih mungkin lebih ke ini Pak ya, pertanyaan berbobot gimana biar membangkitkan dari si kucing untuk memberikan solusi pada dirinya sendiri gitu ya. Oh iya. Ya, pertanyaan yang sesuai dengan tirta lah. Jadi ada sesuai dengan tirta itu mulai dari tujuan gitu ya, tujuannya seperti apa yang diharapkan gitu kan, tujuan kita pertemuan nanti dengan si kucing. Ya kucingnya kebetulan ini Pak, kebetulan itu Sulaika. Oh ya itu Sulaika nanti. Iya Pak, cerita tadi Pak sudah tahu kan? Ya tadi ya sebagai tujuan, terus yang kedua itu identifikasi, yang ketiga dengan aksi, terus yang keempat bertanggung jawab. Itu berarti Bapaknya sudah sangat menguasai ya? Sudah sangat siap ya. Pokoknya siap jadi mohon bantuannya juga ya. Terus ini juga Pak, nanti usahakan ada indikator pencapaian. Jadi nanti kira-kira apa nih tujuan dari percakapan coaching ini? Nah, itu harus ada. Ya, nanti akan saya coba tujuan apa permasalahan dari Ibu Sulaika ini yang bisa sama-sama beliau untuk bisa mengungkapkan solusinya seperti apa, jadinya permasalahan itu bisa dalam diri Sulaika ya. Nah ini mohon maaf Pak, kita sama-sama belajar ini, saya izin nanti mengobservasi proses coachingnya. Sepertinya tidak sabar. Bisa ditelepon lah Ibu untuk datang. Ya, di WA Pak ya. Terima kasih Pak ya. Mohon diamati Pak ya. Ya, siap. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Sulaika. Ya hari ini kami sekali Bu Sulaika. Ya. Lipstiknya baru ya. Ya Bu Sulaika. Udah janjian sama saya kan? Hari ini kita kesini ya di kafe Kopi kan? Jadi jadikan sama Pak. Oh iya. Kita pengen semua bajunya sama-sama nih. Bisa sesuai dengan janjinya ya. Iya kita janji. Sama juga ternyata seragamnya sama orange. Ya sama-sama batik ya. Ya alhamdulillah Bu ya Sulaika ya. Kita ketemu di hari ini dan dengan gimana kabarnya Bu? Sehat Pak. Alhamdulillah sehat Bu ya. Iya. Nah, nggak ada ini tugas-tugas yang lain yang mungkin Ibu memperhatikan hari ini? Tidak ada. Tidak ada. Berarti kita hari ini saya siap mendengar curhat dari Ibu. Masih kira-kira permasalahan Ibu yang ini mungkin nanti kita akan mencoba menyelesaikan permasalahan Ibu, gitu kan ya? Itu kita coba dulu mengenai tujuan kita pada hari ini dulu Ibu ya. Jadi sama-sama untuk hari ini coba ya Ibu ya. Apa yang Ibu mau mengungkapkan, saya siap Bu sebagai pendengar yang aktif Bu ya. Ya pokoknya Ibu jangan malu-malu lah. Makanya Ibu ungkapkan, Ibu ceritakan apa permasalahan Ibu, semuanya kita sama-sama Ibu ya. Kemarin Ibu sebut apa? Kemarin saya ikut ini Pak, kebetulan melatih anak-anak di kegiatan ekstrakurikuler. Kebetulan nanti minggu kedua ini ada lomba pidato Pak. Oh iya. Betul. Jadi permasalahan saya itu saya merasa anak-anak ini kurang semangat. Terus ketika saya padahal saya sudah punya harapan terhadap anak ini untuk supaya mau ikut lomba, tapi ternyata si anak ini namanya Rina ini nggak mau ikut lomba. Kemudian teman-temannya juga didukung oleh teman-temannya. Gitu. Jadi saya bingung mau seperti apa anak-anak ini, saya mau bawa kemana gitu Pak. Mohon Bapak, kita mungkin agak lama ngobrolnya Pak ya, minta waktu sedikit Pak ya untuk menyelesaikan permasalahan
terutama ini menyangkut pelajaran bahasa Indonesia, khususnya tentang berpidato. Tidak hanya Rina saja Pak, ternyata anak-anak di dalam kelas itu juga ogah-ogahan kalau masalah untuk mempresentasikan, terutama literasinya itu Pak kurang sekali. Berarti permasalahan itu ya kalau saya tangkap berarti ada siswa yang tidak mau mengikuti lomba itu ya. Dari situ kira-kira Ibu sudah mencapai apa yang Ibu proses terhadap siswa tersebut itu? Ya, saya sudah pertama kan kalau masuk pelajaran itu saya sudah memotivasi mereka supaya menyemangati mereka. Kemudian setelah apresiasi saya memberikan tujuan kita seperti apa, kalau kita mengikuti lomba nanti kita akan menjadi apa, ke depannya kita bisa seperti apa, itu sudah saya lakukan Pak. Tapi ternyata anak-anak juga masih juga belum. Ini mau kan solusinya bagaimana jadi apa ya? Ya itu Ibu ya. Berarti Ibu sudah melakukan proses-proses yang sudah melakukan motivasi gitu ya Bu ya. Sudah melakukan pertemuan di kelas itu ya, sudah menyemangati mereka untuk mengikuti lomba-lomba tersebut ya Bu ya. Itu sudah yang Ibu atasi ya. Kira-kira dari atasan tersebut yang menjadi hambatan Ibu menyampaikan itu seperti apa? Nah mungkin kemarin-kemarin itu saya juga menggunakan video, saya sudah menggunakan PowerPoint, saya juga menggambarkan bagaimana peserta lomba yang baik tingkat kecamatan, tingkat kabupaten dan sampai provinsi itu seperti apa kiat-kiat mereka, apa strategi mereka. Tapi sampai detik ini mereka masih juga Pak. Padahal apakah ini kurang menunjukkan atau kurang seperti apa yang saya terapkan dalam pembelajaran itu. Berarti kekuatannya itu Ibu itu ya sudah menerapkan bahwa pembelajaran itu seperti apa semuanya ini ya. Motivasi juga sudah Ibu berikan juga ya. Terus ya kira-kira dari skala yang Ibu proses 1 sampai 0, Ibu sampai di mana tahapan sekarang ini? Masih tahap di bawah angka 8. Masih tahap 8. Saya melihat itu ya, saya lihat anak-anak ini mungkin karena pada situ anak-anak moodnya juga tidak baik mungkin Pak. Ketika saya masuk kelas, mungkin saya tidak menanyakan perasaan mereka bagaimana, sehingga mereka kalau pelajaran bahasa Indonesia pidato untuk mengungkapkan apa yang mereka apresiasikan itu, ekspresikan maksudnya. Tidak tercapai dengan harapan saya. Tidak tercapai dengan harapan gitu ya. Walaupun itu sudah dilakukan bahwa pembelajaran itu sudah melakukan ini pembelajaran yang lainnya Ibu ya, bervariatif gitu ya. Bervariatif seperti itu ya. Berarti ya di situ menjadi skala Ibu, menjadi kekuatan Ibu juga, tetapi menjadi hambatannya adalah siswa tersebut tidak mau ya. Kira-kira Ibu hanya menargetkan 1 siswa atau semua siswa untuk mengikuti lomba itu? Nah, capaian saya ini selain mengikuti lomba ini kan nanti akan diadakan di tingkat kecamatan. Tentunya bukan hanya 1 orang Pak. Ya nanti saya harapkan semua anak bisa. Namun kesininya saya merasa tidak semua anak ternyata mau gitu ya. Akhirnya saya melakukan pemetaan, analisis istilahnya pembelajaran diferensiasi itu ya Pak ya. Tapi masih juga. Iya, masih harapan itu waktu pelaksanaannya. Iya, masih tergali. Tergali dari mungkin dari apa motivasi dalam diri siswa itu juga yang menjadi permasalahan. Iya, itu Pak. Jadi saya mau seperti apa nanti anak-anak kita mau dibawa kemana ini? Ibu sudah membuat keyakinan kelas? Sudah Pak. Oh ya sudah. Tapi walaupun sudah, tapi salahnya saya tidak rutin mengingatkannya Pak, karena kesibukan di pulang belajar seperti itu kan ada banyak. Oh iya. Ya, jadi juga Bu ya. Ya, jadi bikin soal apa gitu ya. Benar sih. Jadi kalau bikin kesibukan dari situ juga kita menjadi hambatan juga dalam Bapak melakukan ini ya. Misalnya itu kan pidato di rumah pidato tadi kan siswanya tidak mau gitu ya. Ya mungkin jadi solusinya juga harapannya bisa bikinan kelas tadi Bu ya. Benar kan? Iya, bisa diingatkan lagi bahwa siswa itu kan keyakinan kelasnya
terapkan ini kegiatan kelas berarti dalam motivasi intrinsik dalam siswa atau dalam pribadi ini murid ya, mereka saya cuma membuat kegiatan kelas sebenarnya, tapi saya sudah yakin bahwa inilah yang prosesnya yang saya harus lakukan gitu ya. Jadi mungkin di dalam itu ya, itu menjadi solusi kan, itu kita sudah terapkan juga keyakinan kelas itu ya. Nah, kira-kira apa sih Bu rencana kedepannya nanti kalau misalnya mau diproseskan lagi tuh setelah kita jadi curhat dengan ke depan punya aksi Bu? Rencana saya nanti saya akan memperbaiki bagaimana strategi metode dalam pembelajaran itu Pak. Nah, mohon dukungan dari Bapak juga bagaimana kalau kita mengadakan lomba-lomba tidak di tingkat, tidak langsung di kecamatan, seperti kita intern dulu atau nanti seperti apanya kita kasih ini atau bagaimana menurut Bapak? Iya, benar Bu. Kalau bisa di dalam sekolah gitu kan, lomba ya. Iya. Kebetulan kita kelas meeting kan Bu ya? Iya. Iya, kebetulan kelas meeting ini setelah ulangan, nanti kan ada kelas meetingnya. Oh gitu Pak ya? Iya, jadi bisa diterapkan di situ Bu, dikasih lomba-lomba kan Ibu tadi kan? Iya. Ya, berarti ya dari lomba di situ ada kasih rewardnya juga buat pemenangnya, nanti bisa diambil. Nah, jadi dari situ kita istilahnya ya, sekali mendayung dua pulang terlampau Ibu. Iya, jadi ada lomba pas ada kelas meeting. Iya. Jadi kita menemukan bibit-bibitnya unggul di sana. Unggul nanti bisa kita lanjutkan lomba-lomba ke tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi atau tingkat nasional lagi kan Bu? Ya itu yang mungkin ya. Itu untuk jangka waktunya berapa lama nanti kalau misalnya lomba-lomba? Di sekolah. Di sekolah kita saya harapkan itu rutin Pak. Ya, Oke. jadi kita benar-benar nanti pas punya bibit yang unggul Iya. bisa berlomba dan bersaing di luar. Nah, saya minta itu misalnya 3 bulan sekali. Bagaimana kalau menurut Bapak ada kita komunikasikan seperti apa ya? Oh benar. Jadi kalau bisa ya rutin gitu ya. Jadi ukuran juga hasilnya tadi apa? Anak-anak, saya mau anak bisa mengembangkan literasinya Pak. Literasinya itu keberhasilannya berarti kompetensi dalam literasi. Iya. Jika ada gangguan dulu ya dalam pelaksanaan rencana aksi tersebut, kira-kira gangguan apa yang bisa yang takut di ke depan itu ada gangguan gitu ya? Mungkin tidak mendukungnya teman-teman, kurang teman-teman dari mata pelajaran yang lain atau teman-teman sejarah yang lain. Mungkin juga mood kita Pak, mood anak sama mood saya sendiri itu mungkin tidak bisa terkontrol karena dalam 1 jam 2 jam juga kita bisa berubah. Itu ya. Kira-kira kalau yang mendukung siapa aja? Nah, saya akan melibatkan guru-guru yang berminat. Ya, yang punya kemauan dan keinginan untuk mengembangkan musik tadi. Saya lihat di sekolah kita ada beberapa guru yang mau jadi pengikut untuk mengembangkan potensi anak kita. Ya, alhamdulillah. Kalau bisa ya nanti Ibu juga menyemangati guru-guru. Ini loh Bapak Ibu bahwa kita meningkatkan Bapak Ibu ya potensi siswa kita, murid kita itu seperti apa Bapak Ibu ya. Kita tadi ada lomba-lomba di tingkat sekolah dulu terlebih dahulu. Kita mencari bibit unggulnya, kita ketemu bibit unggulnya, maka hasilnya bisa kita tingkatkan di kompetensi antar sekolah. Ya gitu ya. Jadi dari ini tanggung jawab tadi Bu ya bahwa sudah berkomitmen untuk tanggung jawab ke depan itu seperti itu ya. Setelah coaching ini kita melakukan coaching ini Bu ya kita curhat seperti ini. Nanti mulai kapan nih Bu melakukannya? Saya memulainya insya Allah nih Pak kita habis ulangan. Harus ulangan. Ya, semoga lebih cepat lebih baik. Agar potensi anak bisa terlihat dan bisa terwujud sesuai dengan impian saya dan impian anak-anak. Nanti kalau kita ketemu lagi kapan kira-kira itu bisa biar kita mengevaluasi ini udah berhasil atau belumnya kan rencana aksinya itu kapan kira-kira biar kita sekolah sama-sama nanti saya siapkan juga jadwalnya biar betul
berbenturan dengan dua lainnya. Oke, kita mulai dengan tahun ajaran baru ya Pak ya. Oh iya. Oke, siap Bu ya. Ya. Terima kasih Bapak atas masukannya dan juga mendengarkan dengan baik dari permasalahan ini. Saya permisi dulu Pak, di kelas masih ada. Oh ya, iya. Terima kasih banyak Bu ya. Terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum. Wah, pertama-tama saya mengucapkan selamat Pak. Saya melaksanakan proses coaching. Iya. Nah di sini saya akan ini Pak ya, mungkin berbagi ada beberapa catatan yang sudah saya tulis. Nanti kita diskusi lagi Pak ya. Iya. Yang pertama, saya ingin menanggapi bahwa proses coaching yang Bapak lakukan terhadap coach itu sudah baik, ya, sangat baik. Indikatornya yaitu tiga kompetensinya sudah Bapak lakukan, mulai dari presence, kehadiran penuh, jadi sangat antusias, mendengarkan secara aktif juga. Jadi itu coachingnya merasa benar-benar dihargai gitu. Nah, terus ada pertanyaan berbobotnya juga. Dan yang terpenting alur ceritanya ada dari mulai identifikasi, terus kriteria tujuan, identifikasi, rencana, dan ini ya yang terakhir itu ya tanggung jawab. Nah itu sudah ada, cuman tadi ada beberapa hal mungkin yang menurut saya Bapak sudah bisa kendalikan. Ada saya tulis 2 kali itu dari kuncinya yang berusaha minta solusi. Hampir juga Bapak tadi terkecoh gitu. Tapi untung jawabannya dikembalikan ke kunci. Ya, kembalikan ke kunci. Ya. Jadi kan. Saya tidak tadi hampir Ya. ini, wah ini jangan-jangan Ya. Hampir tadi saya merasa nggak? Ya, hampir merasa karena ditanya apa gitu ya. Ya, ibu tadi kan sempat juga Gimana solusinya doanya? Gimana solusinya? Gimana solusinya? Ya, saya kembali lagi ke identifikasi. Ya. Bu, jadi ya kayak gitu Pak. Jadi identifikasi saya mencoba menggalikan apa sih gitu kan? Ya. Ibu tadi itu masalahnya apa? Karena belum terlalu banyak identifikasi yang diucapkan oleh Sulaika tadi. Jadi kalau dengan ini identifikasi jadi ada kebangkitan dalam beliau dan beliau tuh oh ini rencana saya. Ya, Itu bisa jadi kekuatan ujian lah Pak. Iya. Atas ilmu Bapak. Iya, hampir Buat tadi. menunjukkan bahwa dua-duanya Ah. sudah menguasai tema ini. Ya, hampir tadi. Jadi tadi mau solusi-solusi. Nah, nanti dulu lah. Jadi kalau pikiran saya nanti dulu. Berarti harus identifikasi itu harus diperbanyak lagi. Karena lebih membangkitkan dalam penyampaian si coaching gitu kan, permasalahannya apa saja gitu kan, dijadikan skala prioritasnya seperti apa gitu kan. Ya kalau di tanggapan tadi ya itu tadi udah berusaha sih lah ya. Kalau ini Pak, kalau boleh tahu apa gitu, ada kendala tidak? Kalau kendala alhamdulillah tidak ada sih Pak. Jadi dalam proses coaching tadi ya Pak ya. Ya. Coaching tadi ibunya ternyata bisa mengungkapkan ternyata Ya, solusinya dalam diri sendiri. Oh solusinya apa? Oh ternyata inilah katanya gitu kan. Pengajaran Ya. itu Pak, apa solusi dari Ibu Zulaika? Solusi dari Bu Zulaika tadi ya sudah mencoba ya ternyata gimana Pak kalau misalnya saya mengadakan ini lomba di sekolah dulu kan? Iya benar sih itu solusinya. Ya benar, berarti dalam itu saya memberikan ini juga penguatan dari solusi Ibu Zulaika tadi kan. Iya, iya. Oh ini loh solusinya bahwa ngadain lomba dulu di sekolah dulu pada waktu kebetulan kita sekarang ini Pak setelah ulangan kan ya kebetulan Ibu Zulaika sudah ulangan juga ada waktu kelas meeting. Ya ini Pak, saya tadi mungkin ini terakhir tanggapan Bapak sudah fokus, Ya. tidak kemana-mana tadi mengerucut ke permasalahan, terus sering mengulang itu biar fokus masalah dapat, terus menanyakan misalnya siapa yang bisa membantu, itu sudah sangat bagus Pak. Ya. Jadi kesimpulannya proses coaching yang Bapak lakukan itu sudah sangat baik. Selamat Pak. Ya, terima kasih banyak ya Pak ya atas bantuannya sebagai observer atau pengamat dalam proses saya coaching ini Pak ya sama dengan Ibu Zulaika. Terima kasih banyak Pak ya.
Ya, terima kasih Bu Pak ya.